Sallu ala Nabi Muhammad. Kotak infaknya tetap keliling, sorbanya tetap berjalan untuk efisien waktu, ngajinya dilanjut, sedekahnya juga berlanjut. Saya mewakili segenap panitia dari keluarga besar PHBI Desa Cinta Damai mengucapkan sing maringi matur nuwun sangat, sing boten maringi kebangetan banget, sing etok-etok turu tek dongakna lemu kaya sapiku. In ahsantum li anfusikum. Orang yang menanam hal baik maka Allah akan memberikan yang baik juga. Allahumma. Hari ini Anda sodako berupa uang, nanti Allah mengembalikan ke jenengan belum tentu berupa uang, tapi bisa berupa badannya sehat, sehatnya walafiat, punya giroh semangat ibadah, keluarganya adem ayem tentrem, anaknya di pesantren pada kerasan, ilmunya manfaat. Itu adalah ganti dari Anda sodako berupa uang. Fa insyaallah diganti rizki yang barokah. Allahumma. Allahumma. Sembari kotak infaknya muter, ini ada kan grup rebananya dari tadi. Oh ya, dari Cinta Damai. Ini saya sawer dulu biar tambah semangat Ibu. Ya monggo. Ya sama-sama. Ibunya menerima tapi sambil gak percaya. Hah? Saweran. Maaf ya, bahasanya rada kasar, saweran. Saya lebih baik nyawer santri ketimbang nyawer biduan. Sama-sama vokalnya sih, tapi kalau santri kan lagi belajar mendawamkan sholawat. Maka kenapa ini adalah sentusan dari Pak Kepala Desa, bahwa Kepala Desa kita menginginkan Cinta Damai, grup rebananya dari santri-santri dan ibu-ibunya juga semangat. Tepuk tangan dulu dong buat grup rebananya. Yang keprok bisa berangkat haji kabeh. Ibu pingin berangkat haji? Pingin berangkat haji? Udah daftar belum? Ya Allah. Pengusaha iler walet, tukang dodo sawit, gelangnya bisa lengen-lengen, ali-aline peting perentol sekeong-keong, pingin lu ngakaji kok durung daftar. Ya Allah. Mumpung kuotanya dibuka Pak, udah nggak ada batasan umur. Mari daftar panjenengan lungo haji, mudah-mudahan bisa tercapai cita-citanya. Duyufur Rahman al-Mubarakun, jadi tamu agungnya Gusti Allah, bisa berangkat haji Mekah Madinah, jadi Bapak Haji Ibu Hajah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Mending nyawer santri ketimbang nyawer biduan. Iya. Biduan memang sekarang alhamdulillah banyak yang udah pakai jilbab, mudah-mudahan istiqomah Allahumma. Tapi kebanyakan biduan bajunya seronok, kurang bahan. Masa di Gunung Merapi karo Gunung Merbabu ditonjol-tonjolin, punya pusar dikasih celobong udara, sampai maaf ya pakai rok mini rok pacet, maaf belekan buri nyerempet silit buri, belekan ngarep nyerempet silit ngarep. Udah begitu naik motor sambil metatak. Maaf SMS silit meletek separoh. Ya Allah ya Rahman. Cara berpakaiannya kalah sama buah di pasar. Sekarang buah di pasar kan pakai baju. Betul? Betul? Apel pakai baju. Pir pakai baju. Jeruk pakai baju. Buah belimbing pakai baju, jambu kristal pakai baju. Saya masuk ke Desa Cinta Damai, saya lihat ada nangka pakai jaket, Bu. Mohon izin ya Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Haji Tatur, Pak Kades. Di Cinta Damai nangka pada jaketan. Nangkanya siapa tuh tadi? Apik temen kayak gitu. Berarti di Cinta Damai nangkanya wong beriman. Lo ngerti syariat tahu aturan, nangka aja pada jaketan. Nang apa nangkane wong wadon ora dibrongsong. Maka hari ini saya berbangga. Ini ada anak-anak dari pesantren mana ini? Rodatus Shalihin, alhamdulillah.
Sebelah mana pondoknya? Dari sini sebelah mana? Oh jauh, alhamdulillah, Sugeng Rawuh. Ada adik santri dari Pondok Pesantren Rodotus Solihin. Mudah-mudahan betul-betul jadi anak yang soleh-solehah. Anak yang ahlul Quran. Anak yang ahlul kitab. Cita-citanya diijabah. Kerasan di pesantren. Amin Allahumma. Udah korengan belum? Udah gudigan belum? Kalau belum gudigan nih belum nikmat namanya. Soalnya namanya santri di pesantren rata-rata korengan gudigan. Gak apa-apa. Namanya santri di pesantren. Sampai korengan gudigan, maaf. Itu bukan pesantrennya yang jorok. Bukan anaknya yang gak rajin mandi. Tapi ini salah satu ilmu manakib dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Namanya santri belajar hikmatul hukama. Apa itu hikmatul hukama? Ilmu priatin. Namanya korengan gudigan adalah sebagai salah satu bukti bahwa kepingin jadi orang yang alim harus mau rekasa dulu. Pingin jadi orang yang sukses ya kudu melewati hal yang sulit. Termasuk korengan gudigan. Jadi kalau pesantren salafiyah Bu, yaitu pesantren yang mengutamakan belajar kitab-kitabnya, itu rata-rata korengan dulu. Kenapa kudu korengan? Ya iyalah, namanya santri Pak. Di pesantren itu udah biasa. Puasa dalail, puasa bilaruh, puasa nyerowot. Sampai puasa Senin Kemis itu memang jadi adabnya anak santri. Namanya lulusan dari pesantren Pak. Bawa nanpan isi air, gak mungkin ada kesandung. Kenapa? Karena anak di pesantren, adab itu nomor 1. Bawa nanpan isinya air, sambil dempek-dempek jalan, gak mungkin tuh airnya tumpah. Karena pas santri di pesantren udah biasa dipawon. Masak untuk anak sekos pesantren, itu bisa takarannya pas, bumbunya enak. Kenapa? Karena udah belajar priatin. Namanya santri lulus dari pesantren. Macul, pinter, dodos sawit, bisa menet wit klopo, pinter, dandani gendeng bocor, kecil, kesamber bledek si urip. Kesamber bledek si urip. Kenapa? Saktinya santri karena berkah ilmu dari kiai. Maka di dalam kitab Ta'limul Muta'alim namanya orang tua boleh milih pesantren. Contoh nih, anak saya mau saya titipkan nih di pondok pesantren Rodotus Solihin. Maka nimbang-nimbangnya waktunya itu minimal 2 bulan. 2 bulan ini untuk memantapkan hati orang tua. Karena modal anak ngaji 1, ikhlasnya orang tua. Kalau orang tuanya gak ikhlas, putrane di pesantren, ngone korengan gak sembuh-sembuh. Betulan, anak di pesantren, orang tuanya gak ikhlas, korengnya gak sembuh-sembuh. Kok malah orang tuanya gak terima anaknya di pesantren korengan, dibawa pulang malah sekeluarga korengan kabeh Bu. Begitu tuh namanya. Namanya, apalagi yang alumni pesantren. Insya Allah, mohon izin Bapak Haji Datur. Ternyata saya tadi malam ngaji di mana ya Pak Kaji? Nah, oh iya, Lubuk Dalam. Saya dijemput oleh Bapak Kaji Musyarraf dan istrinya, alhamdulillah pengajian di Desa Lubuk Dalam. Dari Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak. Dari Siak saya pindah ke sini dan alhamdulillah rata-rata warga masyarakat yang merantau, yang trans dan asli orang Riau ternyata roto-roto lulusan pondok pesantren semua. Tepuk tangan dulu dong. Yang gak keprok kayaknya mondoknya belum selesai udah pulang. Gak apa-apa Bu, namanya belajar. Anak di pesantren korengan gudigan, orang tuanya kudu ikhlas. Ya memang begitu. Kalau kepingin sukses tapi nggak mau priatin, pengen jadi orang pinter tapi nggak mau belajar, cara anak santri disebut jununu fununu, wong edan ke pirang-pirang.
Jununu, fununu, wong edan itu macem-macem. Tahu edan enggak? Tahu edan enggak? Ngertos. Wah, ini ngajinya bahasa Jawa kabeh ge balane nyong ya sampean. Bahasa ngertos barangan. Apa tuh jununu, fununu? Wong edan itu macem-macem. Lah pengin dadi wong sugih, ora gelem kerja. Jununu, fununu, edan. Pengin jadi orang sukses, nggak mau prihatin. Jununu, fununu, edan. Pengin jadi orang yang mulia, nggak mau makaryo. Jununu, fununu, edan. Pengin jadi orang yang alim, nggak mau ngaji. Jununu, fununu. Pengin jadi wong pinter, nggak mau sekolah. Jununu, fununu. Wong lanang kepala rumah tangga, plompang-plompong ngarep-arep BLT sama PKH. Plompang-plompong, kedadar, kedodor, lembarak, lemburuk, kayak petelesan kotor. Jununu, fununu. Jenengan lo yang bilang bukan saya. Maka anak-anak kita yang sedang mondok di pesantren, anak kita yang sedang sekolah, yang sedang ta'alum cari ilmu, mudah-mudahan diberikan hasil maqasidana, ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, bisa jadi yang qurrata ayun, jadi anak yang berguna bagi agama nusa bangsa. Allahumma amin, Allahumma. Agak panas ya Bu, berarti ngajinya nggak usah lama-lama ya. Panas tetap lanjut. Dijemur begini ikhlas. Betul? Gimana ya? Saya kasihan sama jenengan Bu, jadi nggak boleh egois, ngajinya nggak usah lama-lama. Ibunya jawab, wis bayar kono ora suwe. Ngarang maning. Sallu ala Nabi Muhammad. Tadi lagi membahas, oh iya, zamannya Abu Sofyan. Suami sama istrinya pelit. Ternyata Kanjeng Nabi membolehkan istrinya ngambil uang suami walaupun tanpa izin, tapi untuk memenuhi kebutuhan yang tidak bisa tertunda. Beda cerita kalau buat beli gelang, buat macem-macem itu nggak boleh. Tapi kalau untuk memenuhi kebutuhan yang memang tidak bisa tertunda, suaminya pelit, maka ambil secukupnya. Begitu Nabi ngendika. Tapi suami kudu paham, suami kepada istri ada sedekah wajib. Wong lanang yang yasir itu wong lanang sugih. Contoh kaji catur, tadi lagi bahas kaji catur ya Bu. Pak Haji catur, contoh mantan bupati, alhamdulillah gajinya mesti ya si lewih. Orang kita ngarep nyalon maning. Bagi suami yang yasir, wong lanang sugih, maka memberikan sedekah untuk istrinya 1 tahun, membelikan baju minimal 2 kali untuk istrinya. Tuh Bu. Ada bapak-bapak ngomong, lagi bocah beret ditukona klambi kon buyunge dituko kena. Maaf Pak. Malah nggak ada anjuran sedekah bentuk baju buat anak. Ini yang dianjurkan, yasir wong lanang sugih memberikan sedekah berbentuk baju 1 tahun 2 kali wong lanang sugih. Saya tanya nah ibu-ibu sebelah kanan, assalamualaikum. Yang pojok halo. Masih sadar? Alhamdulillah. Kebagian snack enggak? Enggak kebagian snack. Mulane mangkate sing gasik. Datanya gasik tetep enggak kebagian snack. Ya Allah. Monggo Bu, ini bagian saya ya Bu ya. Saya enggak mungkin ceramah sambil makan lemper soalnya. Monggo. Saya tuh orangnya begitu Bu, enggak enakan.
Mulane mangkate sing gasik nggak kebagian snack tetap rezekinya yang barokah. Saya mau tanya, ngapunten Bu, Ibu pernah dibeliin baju sama suami enggak? Gimana? Beli sendiri. Pantesan gak dibeliin. Wong pada pinter belanja online. Betul Pak? Betul Pak? Ibu aja baju nganti pitung lemari. Muslimatan bikin seragam, fatayatan bikin seragam, yasinan bikin seragam, jamiahan bikin seragam, marhabanan bikin seragam, arisan gawe seragam. Nganter anak sekolah, yang sekolah anaknya sing seragaman ibune. Senam bikin seragam, PKK bikin seragam, sampai ngerumpi aja digawe kena seragam. Jenengan baju 7 lemari, lihat nih bapak-bapak kawit 2017. Bajunya multifungsi. Go hajatan, go kondangan, go taziah, go RT-an, go jumatan, sampai kemarin adol pitik maring pasar. Klampine siji gue, baby gambar partai. Masih rada mending gambar partai. Malah kadang-kadang gambar obat semprot. Nggak pernah suami protes. Gimana ibu mau dibeliin baju? Wong durung ditukok nais pada pinter belajar online. Maka suami Yasir membelikan baju syukur. Berangkat ke toko sendiri. Milih baju untuk istrinya. Ini diperlukan seorang perempuan yang ahli syukur. Jangan sampai jadi perempuan qalilul syukriha li zaujiha, senang membanding-bandingkan suami sendiri sama suami tetangga. Malah terkadang ana wong lanang diomong kayak gini wong wadon, "Pak, aja kaken polah lah." Kelingan, Pak. Bapaknya jadi bojone aku kan memodal kolor-kolor tok. Suaminya ngejawab, "Ye, modal kolor-kolor tok tapi kan ana isine." Sampean keprok maksudnya apa? Ngerumangsani katanya. Qalilul syukri hali zaujiha. Perempuan yang suka bentak suaminya, gak bisa syukur atas suaminya sendiri, senang membanding-bandingkan sama suami tetangga, manggonya di neraka jahanam. Ki bapane jawab, "Kue rungokna." Tapi suami ya kudu pengertian. Wong lanang sugih mawon ngasih sodako bentuk baju 1 tahun 2 kali minimal. Suami yang pas-pasan ngasih sodako wajib sama istrinya berbentuk baju 1 tahun 1 kali. Itu maksimal. Sampai ngasih baju pun gak mampu, maka sodako yang paling baik suami terhadap istrinya yaitu seorang suami saben isuk ngecup kening istrinya 3 kali. Ting telu. Emang begitu cara aturannya. Sampai beli baju aja gak mampu. Sodakoh suami yang paling baik kepada istrinya ngecup kening istrinya 3 kali saben isuk. Berarti diperlukan seorang istri yang tiap harinya jadi perempuan yang thayyibah. Saya ulang, perempuan yang thayyibah. Keluar rumah ke Arab-Araban, di dalam rumah ke Barat-Baratan. Keluar rumah sepantasnya, kalau seksi khusus untuk suami di rumah namanya perempuan thayyibah. Perempuan wangi, harum sepanjang hari. Jangan kebalik. Ayunya aja pas mangkat muslimatan tok. Mangkat muslimat, ini celakan lancip ke celurit Madura. Ini gincuan kandelek kayak kelohan. Bali muslimatan udan terus orang gawa payung celakain blobor. Persis kayak grandong. Berangkat kondangan cantik nang omah ebrat-ebrot. Suaminya kaget. Akhirnya pagi-pagi bukannya ibune rapi, malah rewet-rewet boneng inang lambene tekan kuping.
Suami terus teriak-teriak kisuk. Ya Allah mak, kayak kepriwe gue jadi wong wadon. Sampai gue rewat-rewat, gue nginang lambene tekan kuping. Bocah durung didusi, teras serambi belum disaponi. Pancen sampean wong wadon kayak Assalamualaikum. Kanjeng Nabi mengatakan perempuan yang dicintai oleh Rasul pertama wong wadon thayyibah, wong wadon sing wangi, harum sepanjang hari, keluar rumah sepantasnya, seksi kutus khusus untuk seorang suami. Dadi ibune ning nang omah sing rajin, sing ayu, sing wangi. Haben isuk walaupun belum mandi pakai daster, yang penting rambutnya udah disisir, pakai jilbab, antar suami sampai depan rumah. Soalnya suami kan mau berangkat ke kantor Kuala Lumpur. Ibu udah siap nih di depan pintu. Pas sudah cantik kok suami belum ngecup kening istri. Ibu yang ngingetin, Pak, sodakoh. Karena suami memberikan sodako wajib kepada istrinya berupa membelikan baju, tentunya perhatian dan kasih sayang. Dimulai dari keluarga yang guyup rukun, senang loman, senang kawean, senang sodako, maka tentu sodako di masyarakat pun akan menjadi satu prinsip jadi keluarga. Soalnya di dalam kitab Usfuriyah, suaminya senang sodako, tapi istrinya pelit. Akhirnya di akhirat istrinya di neraka hanya pakai secuil kain taplak. Dari mana berasalnya taplak kok bisa di neraka? Ternyata taplak bukan sembarang taplak. Memang tuh ibunya sang fatayat dulunya amat sangat pelit. Tapi ternyata pas beliau hajatan, dia barang gawe ngasih souvenir oleh-oleh sama orang yang kondangan. Ngasih oleh-oleh kepada orang yang kondangan, bentuk souvenirnya adalah taplak. Ikhlasnya cuma sodako taplak, sampai akhirat itu taplak dibawa. Gara-gara cuma ikhlas sodako taplak. Maka artinya saya ngomong begini, pengajian semeriah ini, pengajian semegah ini adalah atas nama suaminya di desa Cinta Damai, bapak-bapak suka sodako, dan dibantu ibu rumah tangga yang punya kesadaran senang sodako. Tepuk tangan dulu dong buat panitianya. Saya di sini madep, ini madep timur saya. Panjenan madep barat. Orang saya madep timur aja sampai keringetan, teleweran keringet. Apalagi panjenengan yang langsung menghadap matahari. Ini yakin ngajinya sampai jam 5 sore. Ibu-ibu kuat? Sampai jam 5 sore kuat? Bapak-bapak sanggup? Bapak-bapak sanggup, ibu-ibu kuat, saya nggak ikutan. Ada nafsi-nafsi. Bercanda. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka Kanjeng Nabi mengatakan bahwa pengajian ini dalam rangka membasmi orang-orang yang pelit. Memang betul, semua elemen masyarakat ikut berjuang. Kenapa? Karena namanya pelit, kata Nabi, al-bukhlu minal aghnia. Wong sugih tapi pelit itu kena azab dari ngarsane Gusti Allah. Ada 10 orang yang kena bendu, bahasa Cilacap bendu. Bendu itu dah dibenci plus kena azab. Ada 10 orang yang kena azabnya Gusti Allah, akan saya sampaikan bahwa yang pertama, orang yang kena azabnya Gusti Allah, al-bukhlu minal aghnia. Saya ulang, al-bukhlu minal aghnia. Tulis. Ibu-ibu bawa buku enggak? Kebiasaan. Sebelah sono. Assalamualaikum. Ibu-ibu belakang bawa buku napa mboten? Bawa buku enggak? Udah enggak apa-apa, sebelah pojok. Bapak. Assalamualaikum.
Bapak-bapak bawa buku napa mboten? Mboten. Bawa pulpen mboten? Ini aneh nih. Ini saya tanya betulan Pak, ulangi. Bapak-bapak bawa buku enggak? Enggak. Bawa pulpen enggak? Enggak bawa buku tapi bawa pulpen. Mana pulpennya? Gimana? Kejagongan. Pulpennya kejagongan. Waduh, sampai sini pikiran saya nggak nyandak Pak. Yang nggak bawa buku pulpen enggak masalah. Saya tidak ada niatan ceramah, tapi niat kita adalah saling mengingatkan. Setuju? Sepakat? Orang yang kena azabnya Gusti Allah pertama, al-bukhlu minal aghnia, wong sugih tapi pelit. Saya mau tanya sama Pak Kades. Assalamualaikum Pak Kades Legiman. Paling enak nih manggil kepala desa Cinta Damai Pak Legiman. Pak Kades, saya mau tanya, jiwa pemilih di desa Cinta Damai ada berapa ribu orang? 1.900. Terima kasih informasinya Pak Kades. Pak Kades Legiman memberikan informasi jiwa pemilih di desa Cinta Damai kurang lebih 1.900 jiwa. Alhamdulillah. Ini buat gambaran Pak calon bupati Kaji Catur mbok arep golek biting. Bertanya lagi Pak Kaji, ya lo nggak enak saya. Ini buat gambaran saja. Dari 1.900 jiwa pemilih, yang pelit wong 750 setengah. Saya ulang. Dari 1.900 jiwa, yang pelit adalah 750 setengah. Walaupun lebih sedikit ketimbang jiwa pemilih, maaf ya. Dari 1.900 yang pelit wong 750 setengah, maaf. Islam tidak mungkin berkembang di desa Cinta Damai. Bahkan maaf, Cinta Damai tidak akan bisa jadi desa yang maju apabila banyak wong pelite. Soalnya pelit cara orang sini nyebutnya apa? Sama, pelit. Bahasanya kitab Al-Bukhlu Mahlul Sifatil Insaniyah wa isbatu adadil hayawaniyah. Pelit adalah membuang sifat dasar manusia dan digantikan dengan sifat hewaniyah. Hewan punya sifat pelit, tapi kalau manusia lahir di dunia sudah dalam keadaan jiwanya suka ngasih, jiwanya loman, suka memberi. Bukti nyata, bapak-bapak kondangan, makanannya ternyata prasmanan. Bapak ngantri di depan, di belakang ada yang sama-sama ngantri. Walaupun gak saling kenal, karena bapak ngantri di depan, pasti bapak bilang sama yang belakang, maaf ya saya duluan. Walaupun gak kenal. Kenapa bisa begitu? Itu muncul karena manusia lahir di dunia dianugerahi oleh Allah jiwa suka ngasih. Apalagi ibu-ibu muslimat nih. Ibu muslimat rombongan kondangan, makanannya prasmanan, pasti malah saling menawarkan. Monggo Bu, panjenengan duluan. Ya enggak, wong jenengan ketua tim penggerak PKK, jenengan duluan monggo. Ya enggak, wong jenengan ketua muslimatnya, monggo jenengan duluan. Ya enggak, wong jenengan bulurah, monggo jenengan duluan. Ya enggak, wong jenengan bunyainya, monggo jenengan duluan. Ya enggak, wong lebih sepun jenengan, monggo duluan. Terus aja begitu. Itu jiwa manusia aslinya suka ngasih, loman, jadi orangnya nggak enakan. Maka ternyata pelit itu mahlul sifatil insaniyah wa isbatu adadil hayawaniyah. Pelit adalah membuang sifat dasar manusia dan digantikan sifatnya hewan. Hewan itu punya sifat pelit. Bukti nyata, pagi-pagi ibu
ngempani ayam pakai beras. Pakai beras segenggam disawurkan ke ayamnya makpiur. Ayamnya terus pada pating kerubut. Kepada kepingin makan semua. Tapi nggak ada ayam yang ngucap, monggo jenengan duluan. Nggak ada, Bu. Karena memang orang yang pelit membuang sifat dasar suka ngasih dan digantikan dengan sifat hewaniah. Maka maaf punten, saya mau tanya, Bu. Assalamualaikum. Timun sekilo di Desa Cinta Damai harganya berapa? 10.000. Itu di pasar ya. Timun sekilo di pasar Cinta Damai harganya 10.000 rupiah. Ternyata ada orang panen timun jam 5 pagi. Si pelit dateng tuh ke rumahnya yang lagi panen timun. Niatnya mau beli timun. Datengnya barengi pas lagi panen. Panennya jam 5, beli timunnya jam 5 pagi. Bawa duit 100.000 satu lembar, cuman mau beli timun sekilo. Saya ulang. Assalamualaikum. Tanggane panen timun. Ngone panen jam 5 isuk. Si pelit teka gawa duit atusan ewu selembar, mung arep tuku timun sekilo, guys. Apa tujuannya? Supaya ora ono jujul. Nggak cuman sampai situ. Di tempatnya bakul timun, si pelit ngomong, iya Allah, itu timun beesannya banyak banget. Ibu tahu timun beesan nggak? Timun afkiran, Pak. Timun rodelan yang nggak laku dijual. Sing cendek bungkreten nuleren melengkung-melengkung cara Cilacap beesan. Cara sini sutiran bojone Sutina. Sutiran. Iya Allah, ikut timun sing sutiran banyak banget, Bu, nggak dijual. Ya, Bu. Sing lenceng-lenceng be ora sing lenceng be sekilo nang pasar 10.000. Masa kon sing bungkreten nuleren sing sutiran dijual. Ini nggak laku, Bu. Ibu mau apa ini timun yang sutiran? Ya ora apa-apa, gue dibungkus. Pulang bawa timun sutiran 4 kilo dewek. Bawa duit atusan ewu selembar, beli timun sekilo, belum ada kembaliannya. Apa akhirnya bakul timun ngucap, Bu masih pagi belum ada kembalian. Monggo ini uangnya 100.000 dibawa mawon gak apa-apa. Besok kalau ketemu di sarutang kadar karo tangga perek iki. Besoknya pagi si pelit datang lagi mau niat nyarutang, tapi gawa duit atusan ewu iku maning. Terus begitu sampai 4 bulan. Akhirnya bakul timun ngucap, Bu besok gak usah kesini gak apa-apa. Saya udah ikhlas, timun dulu cuma 5.000 10.000 maning. Boten napa-napa kalau ikhlas boten dibayar. Finish tujuannya wong pelit. Boro-boro tetangga dagang pingin ngelarisin. Tetanggane dagang malah kepinginnya melu bati. Jenengan sengit karo wong pelit boten? Sengit karo wong pelit boten? Jangankan sampean. Wong pelit karo wong pelit iku padha-padha sengite. Karena nggak saling menguntungkan. Maka panjenengan hari ini membuktikan warga Desa Cinta Damai adalah orang yang suka sedekah. Alhamdulillah. Nyatane pengajian semeriah ini saya jauh-jauh dari Cilacap datang. Langsung mabur terbang mering Cinta Damai. Kabeh difasilitasi oleh panitia. Sampai saya dijemput datang ke sini oleh panitia, oleh Bapak Kaji Musyarraf dan rombongan panitia Banser Barangan. Sampai datang ke sini dengan sehat walafiat. Dan nanti malam masih dilanjut di desa
Beringin Sari. Beringin Lestari. Sebelah mana desanya? Sebelah sana. Ini saya tanya temenanan. Ibu-ibu dome lagi kipasan, astone nggak mau ngacung. Jadi saya tanya, Beringin Lestari sebelah mana? Cuman jawab gini. Asik bener jawabnya, cuman begini doang. Untung saya tahu bahasa isyarah. Kalau begini berarti nangkana. Yang pertama, al-bukhlu minal agniya. Wong sugih tapi pelit kena bendu saking ngarsane Gusti Allah. Na'udzubillahi min. Yang kedua, kena bendu diazab oleh Gusti Allah, yaitu orang-orang yang al-kibru minal fuqara. Saya ulang, al-kibru minal fuqara. Melarat tapi sombong. Ya Allah. Sing sugih pelit, sing melarat. Saya mau tanya, assalamualaikum. Maaf nih. Wong sugih kok sombong, mungkin nyombongin hartanya. Wong ayu kok sombong, mungkin nyombongin cantiknya. Ada orang punya pangkat kok sombong, mungkin nyombongin jabatannya. Lah wong melarat sombong tuh nyombongin apa nih? Nyombongin melarat teh. Bentar, saya tanya mas sebelah kiri. Assalamualaikum. Maaf nih Bu. Orang sombong itu namanya su'ul adab. Karena sombong itu hanya boleh dimiliki oleh Gusti. Ana wong sugih sombong mungkin nyombongin hartanya. Ada orang cantik sombong mungkin nyombongin rupanya. Ada orang punya jabatan mungkin nyombongin jabatannya. Ada orang pinter na'udzubillah min dzalik mungkin nyombongin ilmunya. Tapi wong melarat sombong ki nyombong napane? Nyombong melarat teh. Wong melarat sombong nyombong melarat teh. Bentar. Ya boleh. Begini buat contoh. Ini buat contoh aja. Bendahara pengajian bilang, Bapak Ibu alhamdulillah saya Kaji Musyarraf ingin menyampaikan bahwa alhamdulillah pengajian hari ini sudah terkumpul dana 60 juta. Alhamdulillah ya Allah. Itu duit dari mana saja Pak Kaji Musyarraf? 60 juta ini alhamdulillah 40 juta adalah dari warga masyarakat Desa Cinta Damai. Yang 20 jutanya alhamdulillah ada mantan bupati ngasih sodako dari kantong pribadi. Mantan bupati tuh nggak tahu tuh mantan bupati mana. Ya jangan cuman kampar. Pak Haji Catur senyumnya udah sumringah banget. Pantesan tadi pas ditarikin sodako udah gak ngasih lagi Bu. Soalnya udah ngasih kemarin. Maaf ya Pak, saya matanya gak mata elang. Jadi liatnya ke sono, matanya ke sono. Ini cuman buat gambaran. Ya moga-moga betul kemarin ngasih 20 juta Pak Haji Catur. Masya Allah, senyumnya gak mencurigakan. Ini cuma buat gambaran. Iya Bapak Ibu, jadi 60 juta ini yang 40 juta dari warga Cinta Damai, yang 20 jutanya alhamdulillah ada calon bupati dan mantan bupati yang ngasih 20 juta. Panitia yang lain tanya, hah anak singa 20 juta itu dana pribadi Pak Haji Musyarraf? Iya, itu dana pribadi ya Allah. Pak Haji Musyarraf, nanti kalau ketemu sama calon bupatinya, sampaiin ya rasa terima kasih kami warga Cinta Damai sama calon bupati ataupun mantan bupati. Moga-moga rezekinya yang barokah. Gone nyalon moga-moga dekat dadean jadi bupati ping pindo. Tapi temenan gue 20 juta. Iya. Pak Haji Musyarraf lagi menjelaskan begitu. Tiba-tiba ada yang nyeletuk.
Memper awe 20 juta. Jenenge bupati kan tunjangannya akeh. Kalau gaji mah nggak seberapa. Wong gaji bupati sebulan baik Jawa amplopnya mumpuni sepanggung. Lah gue bupati bisane duit akeh karena tunjangannya banyak. Kalau saya yang jadi mantan bupati ngasihnya nggak cuman segitu tuh. Ngasihnya bisa lebih malah 3 kali lipat. Jerene mantan bupati nembebe wingi awe mung 20 juta. Kalau saya yang jadi mantan bupati ngasih gitu mah kecil. Maaf no, yang ngomong begitu itu namanya al-kibru minal fuqara. Wis melu sodakora ngenyek karo sing lagi aweh, al-kibru minal fuqara. Larat tapi sombong kena azab dari Gusti Allah. Kenapa? Coba yang ngasih sodakoh denger sekuping-kuping kan sakit hati. Oh, jadi warga cinta damai dikasih sodakoh 20 juta ra kebeneran. Oke kalau begitu ngesuk nek nyong ditariki maning wegah aku aweh. Warga liane bepirang-pirang kok diwe 20 juta dipadak-padak nak karo bos sawit. Ya. 20 juta bisa nggo meragati anakku nang pesantren. 20 juta kena nggo bayar listrik belewih. Diwe 20 juta ora terima kasih. Ya. Ngesuk saya ditarikin sodako saya nggak ngasih lagi. Akhirnya apa? Putus semangatnya sang pemberi sodako. Kan tadinya lagi semangat, akhirnya langsung lemporok. Pupus semangatnya. Orang yang punya jiwa al-kibru minal fuqara, wong melarat tapi sombong kena bendu, kena azab dari Gusti Allah karena mematahkan semangatnya orang yang sedang ibadah. Wong sugih ngibadah pakai hartanya, orang yang alim ibadah pakai ilmunya, kita orang awam beribadah pakai jiwa raganya. Ada agnia, wong sugih ngasih sodakoh niat buat ibadah, langsung diomong serta merta begitu, putus semangatnya. Cara Cilacap mungkred. What is a mungkred? Mengkeret beda maknane Bu Sartina. Nangarep dewek salah pahaman. Mungkred. Mungkred itu lagi semangat membara, tertiba langsung ditegor. Akhirnya semangatnya langsung patah. Cara Cilacap nyebutnya mungkred alias mungkek bin mutung. Bukan mutung kasarung pak, mutung tok. Namanya mungkred, lagi semangat terus patah semangatnya, mungkred. Tapi kalau mengkeret anu barang Jawa terus cendek. Dari tadi jelasin macem-macem gara-gara mungkret karo mengkeret. Hilang kabeh gue ngaji dadine. Tuh yang diinget-inget jangan mengkeretnya bu. Saya takut kalau ada yang gak ikut berangkat ngaji tanya sama Bu Sartina. Bu Sartina ngaji sama mumpuni dapat apa? Mengkeret. Saya dimarahin sama Pak Kiai. Mungkret putus semangatnya. Maka yang kami harap adanya warga masyarakat cinta damai pengajian. Banser semangat, muslimat semangat, GP Ansor semangat. Kepala desanya aja mendukung. Maka kiranya belum bisa ngasih sodakoh, ya jangan menjelek-jelekan yang sedang berjuang. Betul? Betul? Maka kami harap, Pak Kepala Desa pun berharap, warga masyarakat semuanya yang namanya jadi warga cinta damai, ya ayo, damai kita cintai, cinta damai, supaya guyup rukun tekan dunia akhirat, ya Allahumma. Amin Allahumma. Ngomong-ngomong jam berapa bu? Jam berapa? Jam 2. Jam 2? Oh jam 2. Jam 2 waktu Indonesia cinta damai.
Oh, jadi kalau di cinta damai jamnya mundur. Oh, berarti cinta damai pada pinter. Nyongsing dipinteri. Tadi saya naik jam 2 lebih seperempat dan ini udah jam 4 kurang seperempat, guys. Gimana ini ya Pak Kepala Desa, mau lanjut nggak nih? Oh ya panitia Pak Kaji Musaruf gimana nih? Mau lanjut nggak? Lanjut Pak Kaji. Dikosor. Gimana ceritanya dikosor? Ya salat asarnya dikosor. Dikosor. Nah itu udah azan Pak. Emang jenengan perjalanannya dari rumah berapa kilometer? Sholatnya dikosor. Iya, nggak ada 85 kilometer Pak Sarmin. Itu suara belum azan ya? Sini azan asarnya jam berapa? Jam 4. Berarti ini lanjut. Munggah jam loro setengah. Mudun jam 5 aku tidak bisa membayangkan amplopnya dawane kayak ngapa. Enggak maksudnya pahalane sing Jawa. Amin Allahumma. Karena kemauan dari masyarakat cinta damai saya lanjut. Lanjut. Di dalam kitab Huniyah. Katanya dilanjut. Di dalam kitab Huniyah zamannya Sayyidina Abu Bakar ada manusia meninggal dunia. Wafat, mati alias meninggal. Gimana ceritanya jadi modar? Setelah wafat itu jenazah dirawat kayak mayit zaman sekarang Pak, dimandiin, dikasih kapas, adzan asar. Hormat adzan asar dulu Bu. Shallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberikan umur sampai asar menikah. Mudah-mudahan umur kita adalah umur yang manfaat. Duduk kita adalah duduk yang membawa barokah. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat adalah kewajiban setiap mukmin yang telah ditentukan waktunya. Salatnya wajib, ngajinya wajib. Menjalankan wajib tapi menyepelekan wajib itu namanya menurut kitab Sulamut Taufik disebut murtad khofi. Apa itu murtad khofi? Orang yang setengah hilang imannya. Contoh, puasa Ramadan tahun kemarin punya utang. Sampai masuk besok Ramadan kok itu utang yang dulu belum dikodok, belum disarutang. Maka jenengan didapati namanya murtad khofi. Orang yang setengah murtad. Gegara utang yang dulu kan kewajiban disarutang. Sampai masuk Ramadan besok kok belum disarutang, maka jatuh hukumnya murtad khofi. Bagaimana cara bertaubatnya? Cara bertaubatnya adalah selesaikan dulu Ramadan tahun ini umpamanya. Ini kan masih ada kesempatan waktu. Umpamanya kok sampai Ramadan besok lupa belum disarutang, maka Ramadannya dilaksanakan dulu puasa Ramadan yang tahun ini. Nanti setelah Ramadannya usai, jenengan ingat dulu yang tahun kemarin utangnya berapa hari. Umpamanya seminggu. Maka di luar bulan Ramadan nyarutang dulu utang yang tahun kemarin. Syaratnya adalah pertama ngucap 2 kalimat syahadat. Habis ngucap 2 kalimat syahadat, utangnya 7 hari, maka nyarutangnya 7 hari. Mau langsung dilanjut utang yang tahun sekarang, tentu namanya perempuan masih usia subur kan, maaf ya mas, datang bulan umpamanya, maka sarutang utang yang tahun ini. Jadi yang disarutang umpamanya tahun kemarin belum, maka harus disarutang terlebih dahulu. Maka memang tidak ada hadis yang menjelaskan bahwa supaya cepat-cepat nyarutang kodok itu tidak ada. Tapi lebih baik, lebih panjenengan aman ketika ada kesempatan waktu sehat, punya utang kodok mending disarutang terlebih dahulu. Khawatirnya terjadilah murtad khofi, sampai terjadi seperti itu. Demikian pula
Ngajinya wajib, sholatnya wajib. Menjalankan yang wajib tapi menyepelekan wajib itu juga namanya dosa, dosa besar. Maka karena yang sedang di sini sudah mendengar suara azan duhur, adzan asar, monggo panjenengan niat sholat asar sekarang di dalam hati, monggo. Kenapa kok niat sholat asarnya sekarang? Supaya kita tidak dinilai oleh Allah menyepelekan hal yang wajib. Tentunya nanti kalau udah sampai rumah, panjenengan istirahat bentar duduk, langsung ambil wudhu melaksanakan sholat asarnya. Karena kita datang di sini tidak ada niatan sedikit pun untuk menunda-nunda waktunya sholat. Karena ngaji seperti ini kan gak tiap hari nggih Bu nggih. Maka mari panjenengan nanti tetap disiplin melaksanakan sholat agar kita datang di sini tidak dinilai menyepelekan hal yang wajib. Mudah-mudahan dosa kita semua diampura oleh Gusti Allah. Datang di sini karena niat yang baik yaitu di majelis ilmu, majelis zikir, mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Marhaban bil qaili adla, marhaban bis salati ahlan wa sahlan. Kata kitab Nasaihul Ibad, diucaplah doa marhaban bil qaili adla, marhaban bis salati ahlan wa sahlan ketika mendengar kalimat suara azan. Artinya falahu alfa alfi hasanah, yang mau mendengarkan azan dengan seksama, dengan hikmat, maka falahu alfa alfi hasanah, beribu-ribu kebaikannya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Ini mau lanjut tapi udah azan asar, Bu. Insyaallah cukup nggih? Cukup nggih? Lanjutnya nanti diberingin lestari. Betul? Jauh? Dekat ya? Alhamdulillah dekat. Pak insyaallah saya dari sini istirahat sebentar di dalemi pun Pak Panitia. Kemudian langsung lanjut ke Beringin Lestari. Alhamdulillah ini memang safari dakwah saya di Provinsi Riau. Padahal kemarin awal Januari sudah bareng Pak Gubernur Riau, masih di Provinsi Riau, dan alhamdulillah dilanjut lagi di hari ini, udah dari kemarin dan masih lanjut sampai besok hari. Mudah-mudahan saya sowan di sini dengan tidak ada niat mulang panjenengan, tapi niat kita adalah saling mengingatkan. Inilah kami panitia PHBI Desa Cinta Damai. Saya minta tepuk tangan dulu dong buat panitianya yang telah berjuang luar biasa, mulai dari musyawarah sampai pengajian hari ini terlaksana. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini selalu ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya, diberikan sehat panjang umur yang manfaat yang barokah, diberikan zuriat yang soleh-solehah, warga masyarakat yang ahli ibadah, masyarakat yang ahlul jannah, pungkasan yuswa bisa husnul khatimah. Amin Allahumma. Sebentar ada informasi dari panitia. Pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan Bali, maka suaminya nikah lagi. Jangan pulang dulu, akan diimami doa, nanti akan diimami langsung oleh Romo Kiai. Untuk rasa ta'zim saya santri kepada para masyayikh. Yang pertama Bapak Haji Satur beserta rombongan purna jabatan jadi bupati di Kabupaten Kampar. Terima kasih hadir langsung Pak Bupati. Mudah-mudahan segala hajat Bapak mantan Bupati Bapak Haji Satur dijabah oleh Gusti Allah, hajat yang punya niat tujuan yang baik untuk kemaslahatan warga masyarakat Kampar. Amin Allahumma. Berikutnya Pak Camat, terima kasih hadir langsung bersama kami warga Cinta Damai, Bapak Kapolsek yang tengah melaksanakan sholat asar, matur sembah suwun sangat beserta anggota. Lagi sholat asar apa lagi ngerokok? Oh lagi ngerokok dulu. Terima kasih beserta anggota Badar Ramil yang mewakili. Tentunya Bapak Kepala Desa, Bapak Legiman, terima kasih. Bapak Haji Musyarraf beserta keluarga besar panitia Tanfidiyah Surya Nahdlatul Ulama di Desa Cinta Damai. Mudah-mudahan rencang-rencang panitia selalu diberikan hirah semangat ibadah untuk menghidupkan semangat ibadah di Desa Cinta Damai. Allahumma.
Segala kekurangan dan kekhilafan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon bimbingan dan mohon didikan. Setelah doa usai mudah-mudahan panjangan tidak ada halangan satu apa. Bisa bertemu lagi di lain majelis. Amin Allahumma. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.